sahabat seperjuangan di seluruh penjuru tanah air. Selamat datang di acara Si Oren bersama Bung Said Iqbal. Sebelumnya, mari kita sambut penampilan trio kelas pekerja. Hujan gerimis aja, ikan teri dia sini. Jangan menangis aja, yang pergi jangan dipikirin. Hujan gerimis aja, yang lele adik kumisnya. Jangan menangis aja, kalau boleh cari gantinya. Mengapa hujan gerimis aja, pergi berlayar ke Tanjung Cina. Mengapa adek menangis aja, kalau memang jodoh tak kemana. Hey hey. Acara hari ini adalah saatnya mendengar. Jangan lupa like, share, komen, subscribe, dan bunyikan tombol loncengnya. Sahabat seperjuangan, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, hari ini saatnya mendengar. Yang dipandu secara langsung oleh Presiden Partai Buruh, Bung Said Iqbal, yang sekaligus salah satu pengurus pusat Perserikatan Bangsa-Bangsa yang berkantor pusat di Geneva, Swiss, atau yang biasa kita kenal sebagai ILO Governing Body. Dan pada hari ini, tema yang akan dibawakan adalah di negeri Pancasila, mengapa harus ada perbudakan modern? Ada dua orang narasumber yang sudah hadir bersama kita. Yang pertama adalah Siti Saano. Siti Saano ini adalah mantan buruh garmen di perusahaan garmen besar yang ada di Jakarta. Dan sekarang menjadi pemimpin buruh garmen. Dan tentu saja dia akan bicara banyak tentang bagaimana kondisi buruh garmen yang ada di Indonesia pada saat ini. Dan yang kedua adalah Sutrisno. Jadi laki-laki berbadan gempal ini adalah security di perusahaan agen outsourcing, perusahaan multinasional yang bergerak di jasa pengamanan. Dan selanjutnya, tanpa memperpanjang waktu, saya persilakan kepada Bung Said Iqbal untuk memandu podcast kita pada hari ini. Terima kasih, Bung Kahar. Sahabat seperjuangan di penjuru tanah air, di pelosok negeri Indonesia yang kita cintai, kembali berjumpa di dalam saatnya mendengar. Dua narasumber kita kembali berasal dari kalangan bawah, kelas pekerja working class. Satu orang buruh perempuan di industri garmen, dan satu orang lagi adalah seorang security yang juga berstatus outsourcing. Bekerja di sebuah perusahaan multinasional yang bergerak di bidang jasa pengamanan. Tak panjang kalam, kita sapa, kita dengar apa yang ingin disampaikan oleh Mbak, siapa panggilannya ya? Ano aja Mbak Pak. Ano. Ya, Mbak Ano. Kalau Bang Sutrisno panggilannya? Nino. Nino. Kita dengar Mbak Ano bagaimana menceritakan apa yang terjadi ketika Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja nomor 6 tahun 2023 disahkan oleh pemerintah. Bagaimana nasib buruh-buruh perempuan, buruh-buruh laki-laki, khususnya buruh perempuan di industri labor intensif atau padat karya, terutama tekstil, garmen, dan sepatu. Silakan Mbak Ano, kita ingin dengar. Terima kasih Pak waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Garmen adalah, kalau kita bicara garmen, kita bicara tentang bagaimana buruh ditindas, bagaimana buruh tenaganya diperas, bagaimana buruh dengan kehidupan buruh dengan upah yang paling rendah itu membuat kita, kenapa ya? Kok ada apa dengan Indonesia gitu? Setiap kali kita melakukan riset tentang hidup layak atau tentang upah minimum atau tentang buruh perempuan apa di dalam pekerjaannya merasakan kekerasan atau merasakan intimidasi, itu terjadi semua di garmen gitu. Sebelum undang-undang Omnibus Law disahkan,
baru dirancang aja, itu sudah berlaku di garmen-garmen, Pak. Contoh, tadinya misalnya kalau kita mau perpanjang perjanjian kerja bersama, itu di situ ada tunjangan-tunjangan yang harus dimasukkan. Nah, kalau perusahaan melihat ada tunjangan atau ada tambahan upah selain upah minimum, tidak mau, Pak, seperti itu. Perusahaan tidak mau memperpanjang itu. Faktor ini terjadi Gitu. akibat adanya Omnibus Law Undang Cipta Kerja ya, perubahan-perubahan Akibat kesejahteraan. omnibus law, itu Bisa akibat. dijelaskan lebih detail perubahannya apa, Mbak Ano? Perubahannya misalnya gini, tadi kita dapat tunjangan, misalnya tunjangan lama kerja atau tunjangan masa kerja. Dengan adanya omnibus law, tunjangan itu hilang begitu saja, Pak, gitu. Perusahaan hanya Memberikan memberikan UMP gaji toh, pokok gitu. saja. Iya. Nah, Luar biasa tuh ya, iya, siap. kehilangannya besar Iya, sekali ya. iya, Pak. Boleh digambarkan kepada kita semua sebagai teman-teman yang ada di seluruh pelosok tanah air, berapa rupiah kira-kira kehilangan uang itu akibat tunjangan yang hilang itu? Bisa dibilang sebulan itu bisa mencapai 400 sampai 500 ribu, Pak. Besar ya Gitu, buat besar. kawan-kawan buruh garmen ya, Besar yang sekali. rata-rata adalah masyarakat Iya, urban ya. Iya, Pak. Ya, terus Gitu. apalagi Mbak Ano? Terus tentang sistem kerja. Sistem kerja yang biasanya kita kerja dari jam 7 atau jam 7.30 sampai jam 4, itu sekarang tidak begitu, Pak. Kalau targetnya tidak sampai atau targetnya tidak mencapai, ini karyawan disuruh kerja tapi tidak dibayar lemburnya. Tanpa uang Tanpa lembur. uang lembur. Dan ini seperti fakta itu. ya. Ini fakta. Sebagai Ini riset yang kita lakukan beberapa kali dengan teman-teman DPD, DPC, ini SPN. riset secara ilmiah ya. Iya, siap, Pak. Temuan-temuan di lapangan Di ya. lapangan, iya. Dan saya yakin pemerintah dalam hal ini Kadisnaker bahkan Kementerian Tenaga Kerja paham itu ada temuan-temuan itu. Temuan itu sudah diberikan kepada pemerintah. Temuan-temuan itu sudah ada yang kita laporkan ke dinas yang terkait, tapi dinas yang terkait hanya mengeluarkan anjuran, Pak, bahwa ini mau dilanjut atau tidak gitu, seperti itu. Yang maunya kita kalau emang ini perusahaan melanggar, ditindak gitu, seperti itu, Pak. Dan ini akibat Omnibus Law juga Omnibus ya. Law gitu, Teman-teman Pak. rasakan sekali Rasakan itu. sekali. Kalau tentang outsourcing gimana ya dengan adanya Omnibus Law Kalau di industri garmen yang Kalau di outsourcing itu biasanya di Undang-Undang 13 itu ada waktu 2 tahun atau gimana gitu. Tapi kalau sejak Omnibus Law itu terserah perusahaan, Pak. Maunya sebulan, 2 bulan atau terserah Jadi, kebutuhan gitu. banyak seperti buruh itu. perempuan yang tidak punya masa depan. Dia tidak tahu kapan dia akan diberhentikan Betul bekerja sekali, Pak. dan dia tidak tahu kapan dia tidak punya uang. Begitu. Padahal dia ingin bekerja Betul, sungguh-sungguh. betul, Pak. Omnibus Law lah yang membuat kemudian sistem outsourcing seenaknya lah ya, tanda petik Iya, kita Pak. ya. Dan itu merugikan ya Mbak Ano ya. Merugikan sekali. Ya, kalau bahasanya anak-anak garmen, Omnibus Law itu racun yang membunuh secara perlahan, seperti itu, Pak. Racun yang membunuh secara perlahan pada negeri kita adalah negeri Pancasila. Betul, Pak. Dan kalau boleh kita katakan outsourcing di seluruh dunia itu dikenal dengan modern slavery. Slavery itu perbudakan. Perbudakan modern. Mengapa dia bisa hidup di negeri Pancasila ya? Itu yang harus kita yang harus kita perjuangkan gitu loh. Jangan sampai, kalau kita sih pengennya Omnibus Law itu tidak ada seperti itu, Pak. Nah, Gitu. Mbak Ano, dengan sistem outsourcing yang kita tidak tahu kapan kita akan dikeluarkan. Upah di bawah upah minimum ada sebagian orang menerima itu. Kemudian juga jam berlebih tidak dibayar lembur tadi dari temuan-temuan Mbak Ano dan kawan-kawan bahkan sebagai pelaku. Apakah kemudian kehidupan buruh perempuan di industri garmen, tekstil, sepatu ini mereka lebih menderita dengan Omnibus Law? Sangat menderita sekali, Pak, karena UMP aja kalau mereka tiap bulannya harus dipotong BPJS, itu bukan UMP lagi yang mereka bawa pulang, Pak. Jadi Seperti iuran itu. BPJS masuk di dalam Masuk gaji di dalam pokok. gaji pokoknya itu. Sungguh gitu, luar biasa ya, seperti itu. Iya, Pak. pelanggarannya lebih dahsyat ya. Iya, Pak. Udah nggak bayar uang lembur, banyak ditemukan. Baik. Ada juga ditemukan gaji pokok udah termasuk iuran jaminan sosial. Jaminan sosial, Oh. seperti itu. Begitu dipotong akan berkurang dong pendapatan. Berkurang dia. sekali, Pak. Gitu. Banyak yang berhutang nggak tuh Mbak Ano? Itu bukan lagi berhutang ya. Pokoknya setiap tanggal 5 gajian itu rentenir itu udah berjejer di depan perusahaan, Pak. Saya Gitu. jadi teringat Mbak Ano,
di banyak industri tekstil, garmen, sepatu, ada beberapa rentenir yang kalau meminjamkan uang mudah, kemudian ATM untuk yang ATM gajinya itu dipegang oleh rentenirnya Iya, ya? seperti itu, Pak. Seperti itu ya? Seperti itu. Itu nyata di lapangan, Pak. Iya, ya. Gitu. Dan itu buruh tekstil, garmen, sepatu banyak sekali. Seperti itu. Itu pengaruh Omnibus Law. Kalau Betul. boleh kita tahu, Mbak Ano, tentu sahabat seperjuangan di tanah air pun ingin tahu Mbak Ano dalam melalui Forecast ini, outsourcing ini kemudian membuat upah yang tidak cukup juga untuk membiayai hidupnya. Pertanyaan kita, berapa sih upah minimum yang diterima setidaknya di DKI lah sebagai ibu kota? Upah minimumnya kalau 4,9 tidak salah juta. 4,9. Dipotong BPJS-nya berapa persen itu yang mereka terima, Pak. Terasa ya. Terasa Terus apa banget. lagi potongannya Mbak? Potongan pajak, Pajak, hutang. ada. Kalau hutang itu udah pasti, Nah. pasti banget gitu. Jadi untuk memenuhi kebutuhan pokok itu karyawan meminjamkan ke rentenir, kalau enggak ke pinjaman online itu seperti itu, Pak. Jadi untuk istilah sejahtera Pinjol ya? itu, ya, Pinjol ini merajalela. merajalela, Pak. Luar biasa. Bahkan Jadi- ada yang mau bunuh diri saya dengar ya. Betul, Pak. Mbak Ano pengalaman. Ah, Oke. Baik. Untuk baik. mendapatkan hidup layak itu buruh garmen itu jauh dari Ya, ini. kita mendengar dan saatnya kita mencari solusi untuk berjuang bersama Mbak Ano. Siap, Terima Pak. kasih Mbak Ano. Oh, ya. Ya, ini sekali ada Bang Nino. Dari postur tubuh sudah menjelaskan beliau adalah bekerja di industri keamanan, jasa keamanan. Ya. Bisa diceritakan Mbak Nino, silakan. Ya, terima kasih Bung Nino. waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih untuk Bapak Said Iqbal sudah mengundang saya. Saya bekerja di bidang keamanan multinasional. Security ya? Iya, asing ya. Tapi untuk saat ini status saya sudah di PHK sepihak. Oke. Mungkin itu karena dengan alasan-alasan perusahaan saya yang beralasan tidak sangat mendasar ya, tidak sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan, dengan mengaku efisiensi. Tetapi nyata di lapangan mereka masih merekrut dengan anggota-anggota baru. Yang saya pertanyakan, apakah itu efisiensi dengan mereka merekrut baru, sedangkan kita tuh yang lama-lama tuh di PHK. Sedangkan yang lama ini karyawan tetap ya Mas Nino Ya, ya? kami itu Diganti dengan outsourcing. diganti dengan karyawan kontrak. Karyawan kontrak. Iya, itu pun oke. bisa dibilang no work no pay juga Oke. dengan sistem sekarang. Makanya kami sangat kecewa dan sangat-sangat sedih ya, karena secara tidak langsung itu memutus untuk menafkahi keluarga kami yang benar-benar saat ini memang sedang-sedangnya kita memerlukan biaya untuk anak-anak sekolah. Bang Nino ini sebelumnya karyawan tetap. Karyawan tetap Sekarang di PHK. di PHK. Bahkan ada teman-teman Bang Nino juga karyawan tetap di PHK diganti dengan karyawan outsourcing. Betul, Pak. Nah, Bang Nino kalau boleh tahu gajinya berapa? Untuk gaji itu kita tergantung dari seperti kemarin ya, contohnya itu masih ditangguhkan ya dengan pemerintah yang menggugat UMP ini. Ada yang memang sudah standarnya dari DKI, tapi ada yang di klien ini. Kalau kami ini kan bekerjanya itu kan tergantung dari klien. Oh, Bang Nino udah kemana aja Sudah tuh kemana aja? ditempatkan ya? Ya, Antara lain? pernah kita di Freeport untuk penugasan di sana di Freeport Papua. Oh, Di Gojek pun saya juga nah, udah pernah. waktu di Papua ada nilai tambahan upah nggak? Ada nilai tambahan upah, cuman itu sepertinya kalau menurut saya pribadi itu memang tidak memenuhi syarat juga, karena Kehidupan di sana sangat jauh kurang. lebih mahal dari upah yang Jauh lebih diterima ya. mahal, jauh lebih mahal. Bang Nino udah berapa tahun kerja di perusahaan multinasional jasa keamanan ini? Dari 2009 saya 13 tahun. 13 tahun. 13 tahun. Di PHK begitu saja. Di PHK Dengan alasan apa ya? efisiensi, Pak. Efisiensi. Efisiensi. Tanpa kita tahu jelas apa yang dimaksud efisiensi itu. Betul. Bahkan kemudian datang karyawan kontrak atau karyawan outsourcing apa yang dijadikan outsourcing di perusahaan pengguna ya. Betul. Oke, Bang Nino. Dengan di PHK ini penyebabnya Omnibus Law. Ya, itu sangat-sangat berpengaruh ya Omnibus Law ini. Ketika itu Omnibus Law itu diketok palu,
mereka itu langsung sebanyak mungkin mem-PHK teman-teman kami, karyawan-karyawan, karena upah itu, pesangon itu dibayarnya murah. Tidak sesuai dengan apa yang menurut Undang-Undang Tenagakerjaan yang sebelumnya, 13/2003. Jadi sepertinya kayak seperti PHK massal gitu Pak Said. Oke, baik. Mas Nino, terima kasih ya Siap. telah berbagi pengalaman Siap. dan saatnya sudah mendengar kawan-kawan sahabat seperjuangan di penjuru tanah air. Kali ini kita sedang membahas tadi apa Bung Kahar? Kita punya tema Di negeri Pancasila, mengapa harus ada perbudakan modern? kita bisa lihat. Pancasila mengatakan kemanusiaan yang adil dan beradab. Memberadabkan manusia adalah tanggung jawab negara. Dan pemerintah sebagai penyelenggara negara tentu kita bersepakat seharusnya memberadabkan kita. Bahkan sila kelima dikatakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebagai ILO governing body, saya sudah keliling dunia. Terminologi keadilan sosial atau bahasa Inggrisnya social justice, itu selalu mereka katakan no social justice without social security. Jadi kalau kita ingin menyatakan adanya keadilan sosial, maka harus ada jaminan sosial. Jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kesehatan. Dan kita, yang saya dengar juga Partai Buruh sebagai partai yang bergerak dengan konstituen kelas pekerja termasuk buruh, petani, nelayan, dan kelas pekerja lain akan memperjuangkan jaminan makanan, jaminan hari tua, pendidikan, jaminan pensiun, jaminan air bersih, dan jaminan pengangguran atau unemployment insurance. Kita akan bahas nanti. Tapi yang kita sedih, tadi Mbak Ano, Mas Nino bercerita bagaimana kemudian sistem kerja outsourcing, ya, atau dalam bahasa Inggris lain precarious work atau casual work, itu menjadi bagian dalam sebuah kebijakan perusahaan yang kemudian perusahaan mengikuti aturan outsourcing, merubah kesejahteraan, merubah hubungan kerja, merubah upah. Betul ya? Maka hubungan kerja yang tadi misal dalam kasus Mas Nino, karyawan tetap ditempatkan di Freeport misal di Papua. Setelah datang kembali ke Jakarta sudah selesai di Papua. Nino ini kan karyawan tetap agen outsourcing jasa keamanan itu. Tapi karena dia nggak ada penempatan lain, dipecat dengan alasan efisiensi. Padahal dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan nomor 13 maupun dalam Omnibus Law bahkan PHK atau pemecatan, pemutusan hubungan kerja harus minta izin kepada Pengadilan Hubungan Industrial. Tapi atas dalih efisiensi sudah bekerja sekitar 13 tahun. Kita bisa bayangkan ada anak, ada istri. Dan sumber penghasilan keluarga ini adalah Bang Nino atau Mas Nino ini. Diputus begitu saja. Kalau begitu di mana negara? Di mana keadilan? Di mana keberadaban dan memanusiakan manusia orang Indonesia? Di sebuah pekerjaan besar. Outsourcing adalah bagian yang bertentangan dengan sila kedua kemanusiaan adil dan beradab. Dan sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian seharusnya outsourcing itu dihapuskan. Ada kemudian pengusaha bertanya kepada saya dalam kasus di garmen misal. Mas Iqbal, kami ini kan perusahaan garmen, tekstil, sepatu. Jumlah karyawannya banyak ya. Bahkan satu perusahaan ada puluhan ribu, ribuan puluhan ribu. Bagaimana kami akan membayar pesangon kalau semua karyawan tetap? Salah. Kalau emang dilarang outsourcing, kata mereka. Saya bilang, undang-undang di seluruh dunia, dalam konvensi ILO nomor 87, tentang kebebasan berserikat dan konvensi ILO nomor 98, tentang hak berunding, itu juga diatur. Perusahaan boleh berunding dengan serikat pekerja ataupun perwakilan pekerja kalau nggak ada serikat pekerja untuk menggunakan karyawan kontrak. Bahkan perusahaan tanpa meminta persetujuan pekerja pun boleh menggunakan karyawan kontrak asal tidak melanggar undang-undang. Jadi untuk dalam kasus Mas Nino atau garmen yang tadi tiba-tiba dilakukan efisiensi, dia boleh melakukan kontrak tapi jangan melanggar undang-undang. Kalau dia pekerjaannya berulang-ulang terus-menerus, ya jangan dikontrak.
dia harus menjadi karyawan tetap. Kecuali musiman. Misal katakan produk sepatu Nike ada tambahan untuk sekitar 3 bulan saja. Mungkin dikontrak 3 bulan. Tapi kalau diperpanjang lagi produk Nike itu sepatunya diproduksi di satu perusahaan sepatu, harusnya diperpanjang terus menjadi karyawan tetap. Dengan begitu, sebenarnya undang-undang juga sudah memberikan keleluasaan. Nah, karena itu, sebagai ILO governing body, saya bersama teman-teman serikat buruh di dunia selalu memperjuangkan, melawan istilah kita itu against the precarious work, lawan daripada pekerjaan outsourcing. Karena dia nggak punya masa depan. Upah terkadang di bawah upah minimum, dalam kasus saudara Nino dan kasus pekerja yang tadi iuran BPJS-nya menjadi bagian dari upah pokok. Dan kemudian limit daripada jaminan sosial, jaminan kesehatan, tidak ada jaminan pensiun. Apa gunanya kita bernegara? Negara Pancasila mengajarkan kepada kita tentang bagaimana memberikan perlindungan. Kita tidak minta yang berlebih, tapi kita minta yang sebisa mungkin adalah hidup layak, pekerjaan yang layak. Sahabat seperjuangan di seluruh tanah air. 2 tamu kita, 2 narasumber kita pada hari ini mengajarkan kepada kita bahwa kebijakan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja, khususnya dalam sistem kerja outsourcing atau precarious work atau modern slavery, perbudakan modern, sangatlah merugikan kaum buruh. Mereka adalah pelaku-pelaku yang ada di lapangan. Dan sayangnya, Omnibus Law menempatkan negara sebagai agen outsourcing. Saya pergi ke seluruh dunia. Outsourcing memang ada, tapi dibatasi jenis pekerjaannya atas nama kemanusiaan. Di Prancis misal, 67 jenis pekerjaan yang boleh outsourcing. Di luar itu tidak boleh. Di Jepang misal ada sekitar 100-an jenis pekerjaan yang boleh outsourcing. Di Indonesia sebelum adanya Omnibus Law juga dibolehkan untuk outsourcing 5 jenis pekerjaan. Security seperti kasusnya Bang Nino boleh. Tetapi tidak kemudian yang permanen dirubah menjadi outsourcing. Atau yang permanen, karyawan tetap dirubah jadi karyawan kontrak. Bahkan karyawan tetap di alasan efisiensi dengan alasan efisiensi dipecat. Bukan itu yang dimaksud. Security yang diperbolehkan untuk outsourcing. Cleaning service, tenaga kebersihan. Kemudian security, tadi tenaga keamanan. Cleaning service, tenaga kebersihan. Yang ketiga adalah catering. Ya, bergerak di industri makanan, pekerja-pekerja di industri restoran, makanan atau kayak kantin, ya. Kemudian juga driver, supir dan jasa penunjang perminyakan. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 memberi jalan tengah 5 jenis pekerjaan itu. Tetapi di dalam 5 jenis pekerjaan itu dalam Undang-Undang Nomor 13 juga mensyaratkan si karyawan catering, si karyawan cleaning service, si karyawan security seperti kasus Bang Nino, si karyawan driver, si karyawan jasa penunjang perminyakan, hubungan kerjanya dengan pemilik outsourcing itu dia harus jelas. Apakah karyawan kontrak kita kenal dengan PKWTT atau karyawan tetap PKWT. Tapi ini kan tidak. Sudahlah mereka melakukan pekerjaan outsourcing, karyawannya juga outsourcing. Karyawannya juga kontrak. Ini adalah perbudakan modern dan negara dalam Omnibus Law ditempatkan sebagai agen outsourcing. Karena negara melalui penyelenggara negara yang menentukan mana yang boleh outsourcing, mana yang tidak boleh outsourcing. Di seluruh dunia tidak ada pemerintah yang menentukan apa jenisan pekerja yang boleh outsourcing, apa jenis pekerja yang tidak boleh outsourcing. Tapi di dalam undang-undang itulah ditentukan berapa batas jenis pekerjaan yang outsourcing, seperti Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 itu hanya 5 jenis. Sekarang semua boleh outsourcing. Orang bekerja outsourcing seumur hidup kan, benar ya, Mbak Ano ya. Sekarang gara-gara bahkan ada kejadian Mbak Ano kalau saya nggak salah, usia 40 tahun atau 45 tahun ke atas diberhentikan suruh ngambil pensiun
atau ngambil pesangon yang nilainya 0,5 kali, murah sekali, kemudian dipanggil lagi jadi karyawan outsourcing. Betul kayak begitu? Iya seperti itu. Kebanyakan karyawan tetap yang udah bekerja lama itu akan ditawarkan mau mendapat seperti ini tapi kerja kembali sebagai karyawan outsourcing. Itu yang terjadi di garment. Dan bahkan seperti upahnya itu. di bawah upah Di bawah minimum. upah minimum. Sahabat seperjuangan. Kita sudah mendengar di pelosok-pelosok negeri bahkan di ibu kota. Kasus Mas Nino, kasus Mbak Ano, dan kawan-kawannya. Banyak terjadi. Dan negara tidak boleh diam. Saatnya kita mendengar. Untuk kita cari perjuangannya. Dan mudah-mudahan dengan anggota serikat buruh dan juga telah adanya partai buruh, kita berjuang. Cabut Omnibus Law Undang Cipta Kerja. Hapus sistem kerja outsourcing. Sahabat seperjuangan di pelosok tanah air, terima kasih telah bergabung dan kembali mendengarkan bagaimana mereka menghadapi hari-hari ke depan. Dan Bang Nino sekarang bagaimana anaknya masih sekolah? Dari mana biaya Mbak Nino? Bang Nino? Apa aja saya lakukan untuk menghidupi kebutuhan keluarga. Ya contoh misalkan kalau ada yang mau minta antar, kita antar ngojek ataupun apapun lah. Usia Bang Nino sekarang berapa? 45. Usia 45 atau 42, 45 kan usia milenial. Usia produktif. Dalam piramida produktif, kita telah kehilangan orang-orang seperti Bang Nino. Di mana negara? Kita akan berjuang menghapuskan sistem kerja outsourcing. Terima kasih kawan-kawan, sahabat seperjuangan di tanah air. Bung Kahar, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om, Santi, 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 Om. Sesuai doa dan salam agama kita masing-masing. Sampai jumpa. Yang warna oranye Partai Buruh, warna oranye Partai Buruh, partainya kelas pekerja, partainya kelas pekerja, Partai Buruh nomor 6.